Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatun Nima Sabila dengan NIM 2101421005. Di sini saya akan menjelaskan tentang formalisme Rusia. Pertama, sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran potisisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran potisisme, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Sjekalowski, Tijanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari Tijanov berubah pikiran, hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasar bagi ilmu sastra modern. Baru pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko. Konsep dasar formalisme Rusia adalah membebaskan sastra dari ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sejarah, dan sebagainya. Selain itu, kaum formalis mencirikan sastra dengan literariness terhadap puisi. Kaum formalis menganggap puisi merupakan tindak bahasa atau tanda-tanda, bukan imaji atau emosi. Puisi juga dianggap sebagai sistem sarana yang berarti karya. Sastra dipandang sebagai sistem tanda lepas dari fungsi referensial dan mimetiknya. Yang terpenting dalam puisi bagi kaum formalis adalah sarana bunyi, seperti rima, matra, irama, aliterasi, dan asonansi. Konsep dominan menentukan ciri khas hasil sastra itu, rima dan irama. Terhadap prosa, kaum formalis memandang dalam prosa ada dua hal yang perlu dibedakan, fabula atau cerita, sujet atau alur, dan motif. Berikutnya akan membahas tentang analisis pekan lalu, yaitu Orde Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrokarya Oki Madarasi, kajian formalisme Rusia. Penulisnya Alfian Rohmansyah. Berikut hasil analisisnya. Dalam novel Entrokarya Oki Madarasi, pengarang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru dengan teknik penceritaan tertentu yang menyebabkan pembaca dapat merasakan kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru. Novel Entrokarya Oki Madarasi menunjukkan bahwa kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia umumnya dapat dimanfaatkan oleh pengarang sebagai bahan mentah dalam proses pembuatan suatu karya sastra. Hal ini menyebabkan karya sastra yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan pengarang maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar pengarang. Kaum formalis lebih memusatkan perhatian pada keganjilan teks sastra dalam upaya menampilkan kekhasan karya sastra. Konsep defamiliarisasi dan deotomatisasi merupakan dua konsep yang digunakan kaum formalis untuk mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Kaum formalis berupaya mengkaji karya sastra genre fiksi dan mencoba lebih memadukan unsur-unsur yang membentuk karya sastra ke dalam suatu sistem yang padu dan menyeluruh.
Peristiwa pemilu pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi dalam novel dengan fakta peristiwa pemilu pertama. Putaran waktu kuhitung sekat-sekat yang berasal dari kegiatan sekolah. Setengah tahun berlalu kuhitung dengan setiap rapor yang kuterima setiap kuartal. Rapor kuartal ketiga kelas 1 SD menandakan akan berakhirnya tahun 1970. Aku mulai melihat ada yang berbeda di desa Singget. Juga di sekolahku, banyak umbul-umbul dipasang, warnanya kuning bergambar beringin. Di kelas, Bu Lastri bercerita tentang adanya pemilu. Katanya ini pemilu pertama setelah negara gonjang-ganjing. Ini pemilu yang sesuai aturan, pemilu yang akan membawa ketentraman. Bu Lastri menunjukkan kertas warna kuning bergambar beringin, sama seperti umbul-umbul yang dipasang di gapura dan depan balai desa. Kutipan di atas menunjukkan bahwa fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan kemenangan Partai Beringin atau Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Pada pemilihan umum pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golongan Karya atau Golkar memperoleh kemenangan mutlak, yaitu mendapat 227 kursi atau 64,7% suara. Partai NU mendapat 58 kursi atau 16,5%. Pramusi 24 kursi atau 6,8%, PNI 20 kursi atau 5,7%, PSII 10 kursi atau 2,8%, Parkindo 7 kursi atau 2%, dan Partai Katolik 3 kursi atau 0,9% dari 351 kursi DPR yang disediakan. Pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluas dan seriusnya gangguan keamanan. Berdasarkan keluhan tersebut, pemerintah Soeharto memberi jawaban dengan menghabisi para pengganggu keamanan dengan membunuh mereka secara rahasia serta di luar jalur hukum. Di pengajian ini, kami juga membahas tentang mayat-mayat itu. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang katanya maling, rampok, gali, pembunuh, atau preman, mereka mati begitu saja tanpa penyebab yang jelas. Mayatnya bergelimpangan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Kami menyebut ini semua pembunuhan. Pembunuhan yang penuh misteri. Polisi tak pernah mencari tahu siapa pelakunya. Berlebih kan kalau kami sedikit berprasangka? Kutipan di atas menunjukkan bahwa pengarang menggambarkan adanya pembunuhan misterius yang terjadi di masyarakat. Banyak orang memperbincangkan masalah tersebut. Dari kutipan di atas terlihat bahwa banyak terjadi pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengganggu keamanan. Peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula sebagai penggambaran peristiwa pada masa Orde Baru. Tahun 1984, LBH Jakarta melaporkan bahwa ditemukan 5.000 orang yang menjadi korban operasi militer atau yang disebut dengan pembunuhan misterius. Peristiwa Tanjung Priuk merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam novel Entrok, peristiwa ini digambarkan sebagai berikut. 1984, pertengkaran September, peristiwa besar yang terjadi di ibu kota. Tentara menembak orang-orang yang sedang pengajian, banyak yang mati, lebih banyak lagi yang dipenjara. Orang-orang itu melawan negara. Panser-panser datang lalu tentara masuk masjid dengan sepatu tingginya. Semua orang mengamuk, yang di dalam masjid bertahan, yang baru datang menyerang, lalu meletuslah bunyi tembakan-tembakan itu. Dari kutipan di atas, terlihat adanya peristiwa kerusuhan antara umat Islam dengan anggota militer. Para anggota militer memasuki masjid tanpa melepas sepatu mereka. Orang-orang yang datang ke masjid menyerang anggota militer yang kemudian terjadi tembakan.
Peristiwa Tanjung Priuk sesungguhnya klimaks dari serangkaian kekecewaan umat Islam atau sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru. Dalam tragedi tersebut, ratusan orang diterjang peluru dari segala arah oleh militer. Mereka yang luka-luka dan berusaha melarikan diri ditembaki dan ditusuki oleh sangkur. Mereka yang bertiarap dan bersembunyi di pinggir jalan dihujani peluru dari atas truk militer. Pemerintah awalnya menyebutkan 9 orang meninggal dan 53 orang luka-luka. Kemudian pemerintah merevisi jumlah yang meninggal menjadi 18 orang dan diralat lagi menjadi 40 orang. Peristiwa lain yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa peledakan stupa di Candi Borobudur. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1985. Pelaku dari peledakan tersebut disinyalir bukanlah dari kalangan pemerintah, tetapi berasal dari umat Islam. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1985. Pelaku dari peledakan tersebut disinyalir bukanlah dari kalangan pemerintah, tetapi berasal dari umat Islam. Dalam novel Entrok, peristiwa pengeboman stupa di Candi Borobudur terlihat pada kutipan berikut. Magelang Januari 1985 malam telah larut. Semua orang telah berkelana dalam mimpi masing-masing. Boom! Bunyi itu mengagetkan kami, besar dan mengguncang, bergetar seperti gempa bumi, tapi menggelegar di telinga seperti geledek. Baru pertama kali aku mendengar bunyi seperti itu. Kami keluar ke halaman rumah. Di arah barat terlihat sedikitnya percikan api, lalu berganti asap tebal. Jelas ini bukan gempa bumi. Kami bergegas berlari menuju sumber suara itu. Pada kutipan di atas digambarkan mengenai peristiwa pengeboman di Candi Borobudur yang terjadi pada Januari 1985 yang menghancurkan 7 stupa. Peristiwa lain yang digunakan sebagai landasan fabula adalah peristiwa peledakan stupa di Candi Borobudur. Dalam persidangan, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur tersebut merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priuk yang menewaskan puluhan nyawa umat Islam. Candi Borobudur, bangunan megah yang menjadi simbol kebanggaan, itu ternyata keagungan dan kemegah itu hanya ilusi. Hal ini terlihat dari penggambaran kecurigaan tentara terhadap dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan praktik lapangan, mengajar guru-guru mengaji, ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kasus peledakan stupa di Borobudur. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.